Oke kawan-kawanku semuanya, di video kali ini kita bakalan ngebahas yang namanya tentang 7 cara unik agar cepat menghasilkan buah sawit. Nah, tapi kan sebelum kita lanjutkan di videonya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilakan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Dan satu pesan penting yang terakhir, jangan pernah skip iklan di sini karena iklan di sini itu merupakan bentuk support kawan-kawan kepada kami sebagai kreator yang telah berbagi informasi terkhususnya pada kebun sawit. Nah, jadi kan ngomong-ngomong tentang bagaimana cara menghasilkan buah sawit yang cepat dan berat. Kalau kita menggunakan cara biasa seperti pemupukan rutin, pembersihan gulma, itu udah biasa lah pokoknya kan, nggak main. Nah, jadi berikut ini aku bakalan ngasih tahu kalian 7 cara unik untuk menghasilkan yang namanya buah sawit itu biar lebih eksplosif, biar lebih berat dan lebih cepat berbuah. Nah, jadi untuk di cara yang pertama yaitu kita wajib menggunakan yang namanya pupuk kocor atau kita memberikan yang namanya booster mikroba pada tanah. Nah, jadi pupuk kocor ataupun kita memberikan booster mikroba pada tanah itu sebetulnya cara ini mulai viral karena hasil nyatanya dengan cepat bisa menghasilkan buah sawit. Biasanya ya kan kalau pupuk kocor ataupun trik ini digunakan dengan campuran dengan pupuk NPK seperti NPK pupuk cair ya kan, ataupun pupuk mikro dengan gula merah ataupun molase. Nah, bisa juga ya kan bisa menggunakan dengan EM4 atau bakteri pengurai. Nah, jadi itulah mengapa pupuk kocor dan booster mikroba ini merupakan cara unik untuk menambah ataupun meningkatkan hasil buah sawit milik kita. Nah, jadi kira-kira manfaatnya apa kalau kita menggunakan pupuk kocor ataupun booster mikroba ini? Jadi manfaatnya itu yang pertama itu akar akan menjadi lebih aktif serta menyerap nutrisinya itu lebih kompeten ya kan, lebih bagus ya kan. Kemudian tanah menjadi gembur dan subur, dan yang paling pastinya TBS itu lebih besar dan menjadi lebih padat. Nah, gimana? Udah mulai unik ya kan cara-caranya. Nah, kemudian kita masuk di cara unik yang kedua yaitu dengan memberikan garam dapur ataupun NaCl secara terukur. Sebetulnya ini cara lama tapi masih jarang dipakai orang ya kan. Jadi takarnya itu ya kita taruh lah ya kan 200 sampai 500 gram per pohon. Hal ini bisa kita lakukan ya kan 1 atau sampai 2 kali dalam setahun. Nah, jadi kira-kira manfaatnya apa? Jadi manfaatnya itu akan memperbaiki transportasi nutrisi, kemudian mempercepat yang namanya pembentukan minyak, kemudian ya kan TBS itu makin berat ya kan, lebih berminyak ya kan. Cuman jangan berlebihan ya karena bisa nantinya mengeraskan tanah. Kemudian untuk di cara unik yang ketiga yaitu teknik sanitasi dan pangkas daun tertentu. Nah, jadi sebetulnya cara ini ya kan, biar apa kita lakukan cara ini ya kan. Jadi sebetulnya ya kan kalau kita yang namanya kurang dalam perawatan sanitasi ataupun pemangkasan kebun itu, jadi buah sawit itu bisa berhenti produksi ya kan. Nah, jadi kapan sawit itu bisa berhenti berproduksi? Kalau gulmanya itu menumpuk ya kan, daun tuanya itu menutupi mata tunasnya. Jadi solusinya itu ya kan potong yang namanya daun tua ya kan, daun kering atau yang menutupi tanda. Jadi kita bersihkan yang namanya rumput dan tunggul yang ada di daerah gulma-gulma tersebut ataupun daerah piringan sawit itu, pokoknya kita bersihkan lah ya kan, jangan sampai mengganggu pertumbuhan akarnya. Oke. Jadi manfaatnya apa? Jadi simple, manfaatnya itu sebetulnya ya kan untuk cahaya mataharinya itu masuk lebih optimal, kemudian nutrisinya itu bakalan lebih fokus ke buah bukan ke daun. Nah, jadi kayak gitu ya kan kawan. Kemudian di cara yang keempat yaitu untuk kita lakukan yang namanya penyiraman abu kayu di sekitar akar. Nah, jadi apa itu gunanya ya kan? Sebetulnya ya kan abu kayu itu bukan sekedar limbah ya kan, sebetulnya juga abu kayu itu ya kan sangat-sangat mengandung kalium yang tinggi ya kan. Jadi kalau kita menggunakan abu kayu itu takarnya 1 sampai 2 kilo per pohon ya kan. Jadi hal ini kita lakukan setiap 6 bulan. Nah, kayak gitu ya kan. Jadi manfaatnya apa bang? Jadi manfaat abu kayu itu sebetulnya bikin buah lebih besar ya kan, kadar minyaknya meningkat, kemudian mengurangi keasaman tanah yaitu jadinya pH-nya itu jadi naik ya kan. Oke. Kemudian untuk di cara unik yang kelima yaitu gunakan bonggol sawit fermentasi ya kan. Jadi sebetulnya ya kan bonggol sawit fermentasi ini bisa dibuat sendiri dari bonggol hasil panen ya kan. Contohnya itu cuman ya kayak bisa kita bilang itu jangkos ya kan. Jadi sebetulnya
campuran fermentasinya itu ya kan, bonggol sawitnya itu kita cincang-cincang ya kan, terus kita tambahkan bisa jadi ya kan E4 atau bisa juga kita tambahkan molase atau glukosa. Kemudian juga kita bisa tambahkan air. Lalu kita diamkan selama 10 sampai 14 hari. Intinya sampai 2 minggu lah kita diamkan ya kan weh. Nah, jadi kira-kira apa manfaatnya ya kan weh? Manfaatnya itu sebetulnya ya kan untuk sumber organik berkalsium dan kalium. Nah, kemudian media hidup bagi mikroba baik. Kemudian juga ya kan hal ini lebih murah dan aman untuk tanah. Nah, kemudian untuk di cara unik yang keenam yaitu dengan melakukan pola penyiraman tepat pada musim ya kan. Jadi sawit yang kekurangan air di musim kemarau biasanya produksinya itu bisa turun sampai 20 hingga 40% ya kan weh. Jadi solusinya itu ya gitu, kita akan membuat parit untuk penampung air. Kemudian kita harus menjalankan yang namanya sistem irigasi tetes sederhana. Kemudian tutup perakaran dengan mulsa pelepas sawit. Hasilnya nantinya akar akan menjadi lebih lembab. Kemudian produksinya tidak drop meski waktu musim kemarau datang. Nah, kemudian untuk di cara yang ketujuh yaitu cara uniknya itu dengan menambahkan belatung ataupun BSF ataupun maggot ya kan sebagai fermentasi. Nah, sebetulnya ini metode modern petani muda ya kan. Jadi campurannya itu kotoran ayam, kompos, cairan fermentasi maggot, dan penambahan sedikit molase. Jadi kira-kira apa manfaatnya, yaitu ya udah jelas ya kan, manfaatnya itu kan kaya akan NPK alami, kemudian mempercepat pembentukan buah, kemudian memperbaiki tekstur tanah, yang mana hal ini semuanya akan menguntungkan kita sebagai para petani sawit. Nah, jadi ya kan bonus ya kan untuk kalian ya kan, jangan kalian panen kalau kebun sawit kalian itu terlalu muda buahnya ya kan, karena semakin matang biasanya TBS itu semakin berat dan kaya minyak. Cuman jangan pula sampai kematangan, nanti dia jadinya brondolannya banyak ya kan. Karena panen muda itu bakalan bikin pohon cepat stres ya kan. Ya sebetulnya ideal panen itu ya kan 14 sampai 20 brondolan ya pertandannya. Kalau ada nampak kalian udah terlalu banyak kali brondolannya, ya jangan sampai kayak gitu juga. Nantinya bakalan nanti semuanya isinya brondolan ya kan, nggak bagus juga buahnya. Nah, jadi kalau kita tetapkan rutin secara 3 sampai 6 bulan, cara-cara unik di atas itu akan memiliki efek yang pada umumnya itu akan mengalami yang namanya perubahan hasil, akan akar sehat, penyerapan nutrisinya meningkat, tanahnya subur, buahnya makin banyak, unsur kaliumnya tinggi, minyaknya meningkat, dan pohon tidak stres terhadap produksi, yang mana hasil ini akan menjadikan produksinya itu lebih stabil ya kawan-kawan. Nah, jadi itu merupakan 7 cara unik ya kan, yang pokoknya kita itu mau tampil beda dari yang lain. Kalau yang lain biasa-biasa aja, kita itu harus unik ya kan. Apa salahnya kita mencoba ya kan, karena kalau nggak kita coba ya nggak tahu kita hasilnya gimana. Oke kawan-kawan, nah kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan, dadah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sabar, kau tetap bertahan.